Breaking news Bintang Timur, Senin 4 Agustus 2025, Iran, Teheran. Halo pemirsa, pada hari ini, Senin, Iran diguncang oleh 3 ledakan hebat yang terjadi secara hampir bersamaan di beberapa lokasi strategis. Asap tebal terlihat mengepul dari sejumlah titik di Teheran, termasuk Bandara Mehrabad, yang sempat mengganggu aktivitas penerbangan. Sementara itu, sebuah kebakaran besar juga dilaporkan terjadi di pabrik Diyar Khodro yang terletak di kawasan industri Golpayegan, Provinsi Isfahan. Asap pekat masih membubung tinggi dari lokasi kejadian, namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait penyebab kebakaran maupun dampak kerusakan yang ditimbulkan. Pihak otoritas Iran di bawah kendali rezim Khamenei masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap motif dan pelaku di balik insiden ini. Rupanya terjadi ledakan dan juga kebakaran misterius di Iran, dan sampai hari ini ledakan dan kebakaran misterius ini tidak ditemukan siapa yang melakukan ini. Namun pejabat-pejabat Iran itu menduga bahwa kebakaran-kebakaran dan ledakan-ledakan di Iran ini terjadi oleh ulah dari Israel. Dan serangkaian ledakan dan kebakaran misterius yang terjadi ini hampir setiap hari di Iran dalam beberapa pekan terakhir memicu kecurigaan pejabat tinggi negara tersebut. Sejumlah pejabat Iran menduga ledakan dan kebakaran misterius itu merupakan sabotase terkoordinasi yang dilakukan oleh Israel. Ledakan dan kebakaran dilaporkan terjadi di berbagai lokasi strategis, mulai dari kompleks apartemen, kilang minyak, jalan di dekat bandara utama, hingga pabrik sepatu. Insiden tersebut memicu ketakutan di tengah masyarakat yang masih dibayangi trauma usai perang singkat Iran dengan Israel dan Amerika Serikat pada Juni lalu ya. Meski di depan publik pejabat Iran cenderung meremehkan peristiwa ini sebagai kebetulan atau akibat infrastruktur yang menua, beberapa pejabat termasuk seorang anggota Garda Revolusi Islam (IRGC) secara anonim menyatakan bahwa mereka meyakini sebagian besar insiden tersebut adalah aksi sabotase. Ya, mereka menuduh Israel sebagai otak di belakang peristiwa ini, merujuk pada sejarah panjang operasi rahasia negara itu di Iran, termasuk pembunuhan dan ledakan yang menargetkan fasilitas nuklir serta tokoh militer. Seorang pejabat Eropa yang sering menangani isu Iran turut menyampaikan analisis serupa. Dikutip dari New York Times, ia menilai pola ledakan ini mencerminkan strategi psikologis khas Israel yang bertujuan menciptakan kekacauan sekaligus melumpuhkan target-target tertentu. Meski demikian, hingga kini belum ada bukti konkret yang dipublikasikan untuk mendukung dugaan tersebut. Ya, pemerintah Iran sendiri masih menyampaikan berbagai penjelasan resmi, mulai dari kebocoran gas lah, pembakaran sampah, hingga pembakaran rumput liar yang terkendali. Namun penjelasan tersebut belum dianggap cukup untuk menjelaskan frekuensi ledakan yang kini terjadi 1-2 kali setiap harinya di berbagai sudut negeri. Bahkan yang terjadi hari ini ada tiga lokasi yang terjadi kebakaran dan ledakan. Salah satu insiden besar terjadi di pabrik minyak utama di kota Abadan, selatan Iran pada Sabtu lalu. Lalu kebakaran tersebut menewaskan 1 orang, melukai banyak lainnya, dan menghentikan 1 jalur produksi. Di sisi lain, ledakan di gedung apartemen dan pabrik-pabrik turut memperburuk rasa panik publik. Beberapa pejabat mengatakan mereka berhati-hati untuk tidak secara terbuka menuduh Israel karena hal itu akan
menempatkan Iran dalam posisi harus membalas. Lalu padahal kekuatan militer negara itu masih terpukul pasca serangan udara Israel bulan lalu. Jadi kawan-kawan, walaupun Iran mengklaim bahwa mereka kuat ya, bahwa mereka menang atas Israel, bahwa mereka akan menyerang Israel kembali, tapi fakta di lapangan bahwa militer Iran itu sudah mengalami kehancuran. Lalu peperangan antara Iran dan Israel sendiri selama lebih dari 1 dekade terakhir memang banyak terjadi di balik layar, melalui udara, darat, laut, hingga serangan cyber. Ya, dan memang serangan-serangan Israel kepada Iran kemarin itu ya sangat proporsional dan tepat sasaran. Itulah yang membuat Iran itu benar-benar kewalahan dan kalah telak, kawan-kawan. Israel diketahui pernah meluncurkan operasi rahasia di Iran, sementara Iran pun menyerang kapal milik Israel dan menargetkan fasilitas yang terafiliasi dengan Israel di Iran. Israel menolak memberikan komentar atas situasi ini, namun Direktur Badan Intelijen Israel Mossad pada Juni lalu secara terbuka menyatakan bahwa operasinya di Iran akan terus berlanjut. Kami akan tetap hadir di sana seperti sebelumnya, ucapnya dalam pidato langkah. Ya, karena memang Iran itu sudah menjadi taman bermain ya dari Mossad. Dan sampai hari ini Mossad masih berkeliaran di Iran, dan ledakan-ledakan yang terjadi di Iran yang terjadi hari ini itu dapat diduga bahwa pasti ada sabotase dari Mossad di sana. Artinya Iran itu benar-benar sudah dikendalikan oleh Mossad, kawan-kawan. Sementara itu di dalam negeri sejumlah ledakan diyakini telah dilakukan dengan sengaja. Salah satunya adalah ledakan besar di Qom yang merusak 1 blok apartemen dan melukai 7 orang. 2 pejabat Iran menyebut bahwa unit yang meledak itu disewa oleh pelaku yang meninggalkan kompor menyala dengan gas terbuka, menyindir bahwa terdapat niat sabotase. Kasus lain terjadi di kompleks perumahan pejabat kehakiman di Teheran. Dipasang di sana menghancurkan dinding dan jendela gedung bertingkat. Ya. Lalu 3 pejabat Iran menilai insiden tersebut kemungkinan dimaksudkan untuk meneror kalangan hakim dan jaksa, seperti yang pernah terjadi terhadap para ilmuwan nuklir Iran. Salah satu anggota IRGC mengakui bahwa efek dari ledakan hampir setiap hari ini, baik disengaja maupun tidak, meningkatkan kecemasan di kalangan pejabat dan masyarakat. Akhirnya orang-orang Iran, pemerintah Iran hidup tidak aman ya, karena ledakan demi ledakan terjadi ya, dalam setiap hari terjadi 2-3 kali ledakan, dan sampai hari ini mereka belum memastikan apa penyebab ledakan tersebut. Ya, dan ini benar-benar frustasi, kawan-kawan. Rekam jejak panjang pemerintah Iran dalam menutupi informasi serta respon yang tidak jelas hanya memperdalam ya ketakutan dan kualitas publik, kata Omin Mamarian ya, pakar Iran dari lembaga riset Dawan di Washington. Lalu inilah ya kondisi Iran yang memang benar-benar sudah sangat kritis ya. Lalu pernyataan tentang perang, kondisi ini menimbulkan pernyataan di tengah masyarakat, apakah perang benar-benar telah usai? Banyak dari kami merasa ini ulah Israel, jadi masyarakat sipil pun merasa ini ulah Israel, dan perang bisa dimulai lagi kapan saja. Ya, kata Muhammad, pengelola kafe dan galeri seni di kota Kasan, Iran Tengah, yang bersedia disebutkan namanya lengkap karena yang tidak bersedia ya disebutkan nama lengkap karena takut terhadap konsekuensi. Kekhawatiran itu semakin besar karena wilayah Kasan berdekatan dengan beberapa situs nuklir dan pangkalan rudal. Mahdi Mohammadi, politisi konservatif dan penasehat senior ketua parlemen Iran, menyebut situasi saat ini sebagai masa penangguhan rapuh. Dalam salah satu pidatonya yang dibeberkan melalui Telegram, ia mengatakan kita tidak sedang dalam gencatan senjata. Ini hanya jeda
yang bisa berakhir sewaktu-waktu dan perang akan kembali pecah. Ya, karena memang pernyataan dari Menteri Israel kan, Ben Gvir juga mengatakan bahwa sewaktu-waktu mereka akan serang Iran lagi begitu. Nah, ini memang sangat mengkhawatirkan. Di tengah ketegangan tersebut, Kementerian Brigjen Gholam Hossein, ya, mantan wakil komandan Garda Revolusi, juga menimbulkan tanda tanya. Media pemerintah melaporkan bahwa ia wafat akibat komplikasi luka dari senjata kimia saat perang Iran-Irak tahun 80-an yang diperparah oleh stres akibat konflik baru-baru ini. Pemerintah Iran telah mencoba menenangkan masyarakat dengan merilis data bahwa jumlah ledakan akibat kebocoran gas tidak meningkat secara signifikan dibandingkan tahun lalu. Dewan Kota Teheran juga memanggil perwakilan perusahaan gas nasional dan Kementerian Negeri untuk menjelaskan kondisi terbaru. Namun di tengah ketegangan yang belum mereda, sebagian warga Iran memilih keadaan lewat humor. Meme Netanyahu mengenakan seragam perusahaan gas nasional Iran tersebar luas di media sosial. Jadi mereka membuat foto Netanyahu menggunakan seragam pemadam kebakaran begitu ya. Dan ini sebenarnya seragam perusahaan gas nasional Iran. Dan ini sebenarnya sindiran kepada pemerintah Iran, bahwa sebenarnya Iran itu sudah tidak lagi dikendali oleh Ali Khamenei, tapi sudah dikendalikan oleh Mossad secara tidak langsung, kawan-kawan. Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Pevel 88, sahabat waras yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk pelayanannya. Kami telah menerima manfaat dari pelayanan Pevel 88. Kiranya Tuhan memberkati selalu, terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.